online Gereja Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Bahagia? Nah, sebelum kita mulai PIA pada minggu ini, kakak ingin bertanya nih, adik-adik tahu tidak sekarang kita memasuki minggu Prapaskah yang keberapa? Ya, benar sekali. Sekarang kita memasuki minggu Prapaskah yang ketiga. Nah, tema PIA pada minggu ini yaitu bertobat dan berbela rasa. Sudah siap untuk mengikuti PIA? Selamat mengikuti. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Sertai dan bimbing kami hingga akhir. Kami mohon juga supaya wabah corona cepat berlalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku. Dalam Tuhan hati kita bertemu. Berkah dalam dariku buat kamu, bersalam-salaman tanda kasihku, senyumanmu menyejukkan hatiku. Dalam Tuhan hati kita bertemu. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat jumpa adik-adik Pia yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan penuh keceriaan ya. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah secara online, tetapi semangatnya harus tetap bertambah dan semakin bertambah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-3. Nah, hari ini bersama gereja kita diajak untuk bertobat dan berbela rasa. Tadi di dalam bacaan Injil adik-adik sudah mendengar ya, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat. Ceritanya seperti tadi, ada seorang pekerja lalu mempunyai pohon ara. Pohon aranya nggak berbuah-berbuah. Lalu yang empunya mengatakan kepada pekerjanya, tebanglah pohon ara itu karena nggak berbuah. Tapi pekerja mengatakan, tuanku, tunggulah 1 tahun lagi, saya akan merawatnya. Kalau tidak berbuah ya sudah, tahun depan boleh ditebang. Dan akhirnya diberikan kesempatan kepada pekerja ini untuk merawat pohon aranya. Bagaimana kelanjutannya? Kita jawab di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan juga kasih kesempatan kepada adik-adik untuk bertobat, menjadi anak-anak yang baik. Tuhan ingin kita menjadi orang yang baik. Nah, di dalam masa Prapaskah ini, pertobatan apa yang kita lakukan? Misalnya, saya itu kalau disuruh oleh papa mama, sukanya melawan. Nah, mulai memperbaiki sikap, mulai mendengarkan orang tua. Atau misalkan, saya itu kalau belajar itu malas, saya lebih senang main game. Nah, sekarang waktunya bisa diatur pertobatannya dengan mengatur waktu antara belajar bermain ya. Atau misalnya, saya itu kalau makan biasanya nggak habis, ambil banyak, terus kemudian nanti menyisakan banyak di piring dan akhirnya terbuang. Nah, saya mau bertobat nih. Pertobatannya mengambil secukupnya makanan di piring saya, lalu kemudian menghabiskannya, bertanggung jawab terhadap apa yang kita ambil. Nah, adik-adik di rumah juga bisa melakukan pertobatan-pertobatan seperti itu. Dan tentunya di dalam masa Prapaskah ini kan adik-adik punya kotak APP ya. Nah, itu bisa disisihkan dari uang jajan yang adik-adik terima dari orang tua.
Jadi misalkan dalam seminggu uang jajannya 10.000, mau tak sisihkan 5.000 atau 3.000 atau 2.000 untuk nanti dimasukkan ke kotak APP, lalu kemudian disumbangkan kepada gereja dan akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada adik-adik, kepada kita semua untuk bertobat. Nah, sekarang adik-adik menjawab apa? Mau berubah? Mau bertobat? Atau masih sama seperti hidup yang lalu-lalu? Rasa-rasanya suster yakin adik-adik semua adalah orang-orang yang mau bertobat. Selamat melanjutkan perbuatan-perbuatan baik, mengisi masa prapaskah ini dengan pertobatan dan kepedulian kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung Pia Online pada minggu ini. Nah adik-adik jangan lupa untuk membuat kreativitas kalian ya. Jika merasa kesulitan, boleh meminta bantuan kakak, ayah, atau ibu. Dan jangan lupa untuk mengirimkan kreativitas kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di Pia Online minggu depan. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami bisa mengikuti Pia. Semoga firman-Mu membuat kami lebih baik lagi. Kami mohon juga agar virus corona menghilang. Semoga kami bisa beraktivitas semula. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.